Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat sehingga perkuliahan pada hari ini kita dapat laksanakan. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi pendidikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sosiologi pendidikan Islam, sebelum itu kita harus paham pengertian dari sosiologi pendidikan menurut para ahli. Nah, menurut F.G. Robbins, pengertian sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan proses pendidikan. Dan menurut E.B. Reuter, pengertian sosiologi pendidikan mempunyai kewajiban untuk menganalisa evaluasi dari lembaga-lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan perkembangan manusia dan dibatasi oleh pengaruh-pengaruh dari lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian sosial dari tiap-tiap individu. Jadi prinsipnya antara individu dengan lembaga-lembaga sosial itu selalu saling mempengaruhi. Kemudian menurut Charles Eliot, yakni sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau yang menuju untuk melahirkan maksud hubungan-hubungan antara semua pokok-pokok masalah antara proses pendidikan dan proses sosial. Dan yang terakhir menurut Dr. Eliot, pengertian sosial pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar dan mempelajari antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, selanjutnya setelah kita memahami definisi atau pengertian sosiologi pendidikan, kita membahas tentang ruang lingkup sosial pendidikan. Nah, di dalam ruang lingkup sosiologi pendidikan menurut Brockhofer dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain meliputi A. Hubungan antara sistem pendidikan dan proses sosial dan perubahan kebudayaan. B. Fungsi sistem pendidikan formal di dalam proses pembaharuan sosial. C. Hubungan antara sistem pendidikan di dalam proses pengendalian sosial. D. Hubungan antara sistem pendidikan dengan publik opini. E. Hubungan antara pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. Dan yang terakhir yaitu keberartian pendidikan sebagai simbol terpercaya di dalam kebudayaan demokratis. Kemudian poin yang kedua adalah hubungan sekolah dengan komunitas sekolah lainnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu hubungan antara manusia dengan sistem persekolahan. Dan poin yang terakhir yaitu pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik sosiologi pendidikan. Karakteristik yang membedakan sosiologi dengan disiplin sosial yang lain yaitu menurut Sukamto tahun 1999 yaitu sosiologi termasuk kelompok ilmu sosial, yaitu kelompok yang mempelajari peristiwa atau gejala-gejala sosial. Nah, kemudian tujuan dan manfaat sosiologi pendidikan merupakan
ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara dalam pengendalian proses pendidikan agar nantinya memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik. Adapun menurut Francis Brown mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasi pengalamannya. Sedangkan Nasution mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik. Nah, selanjutnya materi terakhir yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu apa sih pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan. Nah, di sini timbul pertanyaan bahwa mengapa para guru dan calon guru harus memahami dan dibekali dengan sosiologi pendidikan. Nah, adapun yang pertama, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sangat cepat, progresif, dan kerap kali menunjukkan segala desintegrasi atau berkurangnya kesetiaan terhadap nilai-nilai umum. Perubahan sosial yang cepat menimbulkan cultural lag atau ketinggalan kebudayaan akibat adanya hambatan-hambatan. Nah, cultural lag ini merupakan sumber masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Masalah-masalah sosial juga dialami oleh dunia pendidikan, sehingga lembaga-lembaga pendidikan tidak mampu mengatasinya. Maka, para ahli sosiologi diharapkan dapat menyumbangkan pemikirannya untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Kemudian yang terakhir, pentingnya dalam mempelajari ilmu sosial, yaitu anak dalam perkembangannya dipengaruhi oleh orang tua atau wali atau pendidikan informal, guru-guru informal, dan masyarakat pendidikan non-formal. Keberhasilan pendidikan di sekolah bukan hanya ditentukan oleh usaha murid secara individual atau berkat interaksi anak atau siswa dengan lingkungan sosial atau yang berlainan dalam berbagai situasi yang dihadapi di dalam maupun di luar sekolah. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran sosiologi pendidikan atau konsep sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi manusia, baik itu individu atau kelompok dengan persekolahan, sehingga terjalin kerjasama yang sinergi dan berkesinambungan antara manusia dengan pendidikan. Untuk itu, para calon guru dan guru harus paham dan dibekali sosiologi pendidikan serta terampil mengoperasionalkan dalam kegiatan pendidikan. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa mendapat manfaat baik itu secara pribadi maupun umum. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.